Pak RT itu bukan kaleng-kaleng, di belakangnya itu mafia besar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Alifanda YouTube channel dimanapun kalian berada. Masih di berita tentang perkembangan kasus Vina ya guys ya. Pokoknya kita kawal terus sampai berita ini benar-benar menemukan titik terang sebenarnya apa yang terjadi di balik kasus ini ya guys ya. Kali ini ada berita tentang dari sosok intelijen netizen ya. Seperti kalian ketahui ya, tentunya pasti Ibu Widya ya guys ya, yang menyatakan bahwa informasi-informasi yang selama ini dia sampaikan di media itu mulai memunculkan kebenaran sedikit demi sedikit ya guys ya. Oke guys, kita langsung aja lihat seperti apa berita yang disampaikan kali ini sama Ibu Widya ya guys ya. Apa yang saya sampaikan selama ini itu mulai perlahan-lahan akan terjawab. Permainan setelah ada pertemuan Nyonya Besar dengan pejabat berbintang kemarin. Ada akan orang yang akan menyerang yang namanya Pak Deddy Mulyadi. Di situ aja kalian nilai ya. Kalau pemberitaan saya ini dibilang hoax, di situ aja kalian menilai. Kemudian diawali dari seorang Bambang ke Mabes Polri. Nah, kemudian ada lagi orang yang berkunjung ke rumah Peggy Setiawan. Ya, itu berpakaian seragam. Dan ada juga orang pakaian mobil satu kompi datang ke rumah Bapak Rudiana. Seru kan? Nah, ini ngalahin film kan, seru kan? Ngelebihi filmnya Tuan Takur, ya kan? Film India. Nah, jadi disitulah kalian harus pelan-pelan terjawab. Saya bukan meramal, bukan apa, cuman ya orang itu ya tidak, saya ya orang biasa, kata Putri ya, dia bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitas apa-apa di negara, ya kan katanya. Tapi semua omongan saya ini benar-benar semuanya saya jamin itu ya akan menjadi kenyataan. Satu persatu mulai terjawab. Ada permainan baru untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu sebagai tersangka. Kemudian mereka melenyapkan BAP yang dulu 2016 lalu ketika diminta ya kan sama netizen ini atau pengacara yang mendampingi Peggy Setiawan. Muncullah pengacara-pengacara, mantan pengacara narkocek dulu ya, bandar narkocek dulu udah mulai bermunculan. Makanya saya bilang strategi baru di antara yang namanya pra-peradilan karena kurangnya data untuk peradilan pada tanggal berapa itu, 1 atau tanggal berapa itu ya kan, ditunda. Nah kemudian saya bilang ada indikasi akan ada permainan baru untuk melindungi seseorang ya kan. Nah mulai beramai-ramai, diawali dulu kan setelah kasus Vina ini mulai terkuak beberapa hari kan, ada seorang yang datang ke Mabes Polri ya kan, itu satu. Kedua, sekarang ini serombongan satu kompi ya datang berkunjung ke rumah itu Rudiana. Kemudian ada lagi satu rombongan yang datang pakaian seragam juga datang ke rumah yang namanya Peggy Setiawan. Peggy Setiawan yang mana? Ya Kuli Bangunan. Ada apa? Ini agar upaya bisa menetapkan yang namanya Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ya lah. Jadi analisis saya selama ini ya, permainan drakor sekeluarga besar ini susah dilawan sama Pak Deddy Mulyadi. Ya kenapa? Kita ini ingin menegakkan hukum dan keadilan di negara kita sendiri ini ya, karena permainan itu digenggam oleh para pejabat ya, pejabat kelas tinggi loh, nggak main-main. Pak RT itu bukan kaleng-kaleng, di belakangnya itu mafia besar. Ya di belakangnya itu mafia besar Pak RT. Ya jadi begitu bro ya, udah satu-satu kan terkuak kan, udah mulai muncul kan. Nah Pak Deddy Mulyadi yang diserang kan, maka ada pengacara yang cuap-cuap yang mau tangkap Widya, sayembara dan segala macam ya kan. Nah di situ bro permainan udah dimulai kan
Udah dimulai kan, kenyataan kan omongan saya. Kalau ada orang yang akan menyerang Deddy Mulyadi, ya kan? Betul? Betul apa benar? Itu udah kenyataan kan. Satu persatu udah mulai. Diawali dari orang kunjungan ke yang namanya Mabes, ya, ke Mabes Polri. Jadi di situ aja kalian harus paham. Karena apa? Ya, di sini karena untuk melindungi anak pejabat. Kemudian mantan-mantan pejabat pada 2016 lalu pada kemana? Hei, halo, ya, mantan-mantan pejabat terbesar kala itu Kapolri masih Pak Tito Karnavian. Kita kasus-kasus ini, ya, masalah Tito Karnavian juga pada waktu di kasus yang namanya korupsi besar-besaran, masalah di KPK dulu. Ada buku KPK itu 2 lembar hilang diganti. Nggak ada yang protes, ya kan? Tapi lenyap begitu aja kan pemberitaannya. Jadi disinilah bro, pusat-pusaran drakor-drakor ini dari mulai disinilah. Jadi kita sebagai rakyat nggak boleh bunyi, ya, bisa terjadi kita dimutilasi dan segala macam, ya, itu, ya, kalau ada orang yang akan mengangkat kejujuran ini akan terjadi bro, ya, seperti yang namanya zamannya Soeharto. Kalau dulu ada Pak Petrus, penembakan misterius, ya kan. Kalau zaman now harus bersatu Bu, harus bersatu Bu. Ya kenapa? Harus ya bersatu. Mutilasi, ya, dipisah ke sana kemari kan tubuhnya, ya, seperti itu. Akankah terjadi pada kita? Ya kan? Nah, seperti itu. Makanya rakyat Indonesia ini seluruhnya bersatu. Kita menjaga keideologian kita ini, persatuannya, ya, bersatu. Paling susah kata Bapak melawan penjajah dalam negeri sendiri. Lah ini mafia, tapi ya, yang menyelamatkan itu pelindung-pelindungnya ini, ya, pada berbintang. Jadi seperti itu bro. Ya, ini kan salah satu contoh. Berapa hari yang lalu saya kuak-kuak, ya kan, saya sindir-sindir, ya, maju kena mundur kena, ya kan. Nah, kalau ini diteruskan pasti istilahnya pejabat tinggi akan terlibat, ya kan. Kemudian kalau nggak diteruskan ini tidak ada keadilan buat keluarga Peggy, ya, Peggy Setiawan yang saat ini jeruji, ya, seperti itu. Kemudian Peggy Setiawan yang aslinya kemana? Meninggalkan tempat, ya kan, merasa tersindir karena saya bilang Peggy Setiawan kuli bangunan kita ada 2, ya kan, di situ. Nah, permainannya udah dimulai loh, ya, permainannya udah dimulai. Jadi ancaman intimidasi buat untuk menghalangi Pak Deddy juga udah mulai, ya kan. Makanya saya bilang Pak Deddy berdoa, ya kan. Nah, jadi siapa yang bilangin Widya Hoax? Nah, ada pula nih orang yang memposting, tentang pribadi saya dengan Pak Irwan, ya, calon bupati Bandung Barat. Ini terpaksa saya juga buka. Jadi kalau ada orang menyentil-nyentil saya tentang dia, maka akan terbongkarlah mafia-mafia yang di daerah Bandung, ya. Jangan coba-coba kamu nyenggol-nyenggol. Arya Dwi Bangga kan nama akun anakmu, atau yang nanya Raden Fauzi, ya kan, yang pacarnya anak Dai Bahtiar, ya kan. Oke lah, kita tunggu. Saya masih diam, ya, saya masih diam. 1 konten, 2 konten saya amati. Komenan akun-akun seseorang itu udah saya ambil. Jadi agar kamu tahu siapa dia. Keluarkan. Jadi termasuk orang Bandung Barat, Cimahi Selatan itu banyak yang dibohongi. Jadi mau terkuak itu kan, bolehlah kalau mau tantang saya mah. Jangan takut ungkap kebenaran Bu. Ya, jadi kawan-kawannya semua terlibat ini dari mafia Bali sampai ke Bandung. Ya, semua dokumennya ada di saya di sini. Ya, semua dokumen itu ada di saya di sini. Dari sekian kartu NPWP dan segala macam, maupun daftar-daftar segala urusan perusahaan ada di saya. Ya, jadi jangan coba-coba nyenggol Widya kamu di situ, apalagi komen. Saya bukan nggak ngapati, ya. Jadi inilah, saya harus fokus dulu tentang kasus Vina ini. Kalau Anda menantang saya tentang Pak Irwan Gumilang, Direktur PT Arya Bangun Persada, jangan coba-coba, nanti malah digulung habis, ya, begitu ya. Sabar aja. Jadi kamu mau tahu kan siapa dia kan? Nah,
Jadi pertemuan-pertemuan baik di sana sini itu rahasia itu ada di saya semua, ya. Sebatas yang namanya kerjasama antar perusahaan, ya. Jadi jangan coba-coba nyenggol, nanti malah kebongkar bobroknya, ya. Postinglah sana, ya. Ayo bunyi lagi yang posting, ya. Nah, mudah-mudahan untuk Peggy Setiawan ya tetap maksimalkan upaya negara kita ini menuntut keadilan itu. Tapi rumitnya yang namanya Pak Deddy melawan pejabat tinggi yang berbintang. Nah, itu dia guys, pernyataan dari seorang intelijen netizen atau Ibu Widya ya guys, bahwa Pak RT itu bukan orang biasa. Di belakang Pak RT itu ada mafia yang besar dan yang sangat kuat dan berpengaruh bahkan ya guys ya. Ya nggak tahu juga ya guys, tapi kalau dilihat cuplikan dari video tadi itu Pak RT datang dengan Alphard, dengan dibukakan pintu seperti itu ya menunjukkan bahwa ya dia itu ya bukan orang biasa ya guys ya, tapi ya nggak tahu juga kebenarannya atau gimana ya. Kalian lah yang menilainya seperti apa ya guys ya. Oke lah guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.